Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kontemporer, yaitu sejak terjadinya peristiwa Mei 1998, telah hadir Presiden baru Indonesia yang menggantikan dan meneruskan Soeharto setelah lengser. Nah, di sini memang Habibie lahir sebagai presiden yang ketiga pada saat yang kemungkinan dikatakan oleh banyak para pengamat dan penulis bahwa beliau hadir sebagai presiden pada saat-saat yang tidak tepat. Artinya, sebenarnya Habibie mempunyai prestasi dan juga mempunyai kompetensi untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia. Nah, sehingga sebenarnya dia mampu mengatasi krisis moneter. Nah, sehingga sebenarnya dia termasuk presiden yang dikatakan berhasil. Tetapi karena dia hadir pada saat yang tidak tepat, maka dia menjadi objek, ya, termasuk objek kritik tajam, ketidakpuasan dari berbagai kelompok. Ada yang antipati, gitu ya. Karena bagaimanapun juga Habibie ini dianggap sebagai penerus Orde Baru atau dianggap sebagai kaki tangan Soeharto. Nah, tetapi sebenarnya secara pribadi, secara individual, Habibie ini hadir sebagai presiden yang sebenarnya berbeda sekali dengan Soeharto. Jadi dia mempunyai sikap yang berbeda. Tetapi kebanyakan orang karena merasa Habibie bukan berasal dari pihaknya, maka yang terjadi adalah banyak sikap antipati daripada sikap yang menerima, ya, dengan baik. Nah, jadi Habibie ini sebenarnya merupakan presiden yang reformis sekali, karena misalnya pers itu dibebaskan, terbit tanpa siup, ya. Kemudian juga para tahanan politik pada zaman Soeharto dilepas, ya, yang mempunyai perbedaan pendapat, ya. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu tidak boleh menjadikan seseorang itu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sehingga sebenarnya Habibie ini adalah orang yang sebenarnya mempunyai itikat yang sangat baik terhadap bangsa ini, tetapi respons yang diberikan kepadanya itu seringkali berbanding terbalik. Jadi Habibie ini adalah sebenarnya presiden yang berprestasi, ya, karena dalam jangka waktu yang cepat bisa memulihkan nilai rupiah, gitu ya. Dan ini yang mestinya harus diakui. Tetapi karena Habibie itu bukan golonganku, Habibie itu bukan dari partaiku, Habibie itu bukan, ya, mungkin dianggap sebagai pesaingku, maka Habibie harus lengser, tidak boleh menjadi penerus Soeharto. Nah, sebenarnya Habibie itu harus diberi kesempatan untuk berkuasa atau memerintah, itu sesuai dengan periode kekuasaan Soeharto. Sehingga memang sebenarnya tidak diperlukan pemilu yang terlalu cepat. Karena tahun 97 ada pemilu, kemudian tahun 1999 ini ada pemilu lagi. Saya kira ini termasuk
suatu proses politik yang terlalu mahal bagi bangsa kita ini. Jadi di tengah-tengah krisis moneter, ternyata bahwa bangsa Indonesia berpikir untuk tidak jernih ya dengan melakukan menyelenggarakan pemilu. Nah, sebenarnya kalau saja bangsa Indonesia ini sedikit bersabar menunggu masa kekuasaan Soeharto ya dengan digantikan oleh Habibie, maka kemungkinan besar setelah itu bangsa Indonesia akan menghadapi situasi yang lebih baik daripada tergesa-gesa melakukan apa yang disebut dengan pemilu 1999. Nah, ternyata bahwa memang pemilu itu merupakan biaya yang mahal, apalagi sekarang pemilu dengan pemilihan langsung untuk calon bupati, ya, wali kota, kemudian gubernur dan presiden. Ini sebenarnya sangat mahal biaya moneternya, tapi juga biaya sosialnya juga cukup mahal. Nah, sehingga yang terjadi dalam masyarakat Indonesia karena sistemnya begitu, maka sering terjadi bipolarisasi. Jadi ada pembelahan gitu ya antara dua pihak yang seolah berhadap-hadapan, kemudian bermusuh-musuhan, saling menjatuhkan, dan ini merupakan suatu hal yang tidak positif. Jadi di situ menunjukkan banyaknya orang-orang yang sangat egois ya, karena ingin masing-masing dari pihak itu ingin berkuasa sebagai presiden. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang terpuruk. Nah, oleh karena itu ketika ada reformasi, Soeharto sebelum mundur dia sempat mengatakan, apakah kalau saya mundur itu situasi Indonesia itu akan terjamin, artinya tidak akan terjadi huru-hara, tidak terjadi perpecahan bangsa, tidak terjadi ekonomi yang terpuruk, dan akibat-akibat lain. Ternyata apa yang dipertanyakan oleh Soeharto menjelang mundurnya itu ternyata memang terbukti. Jadi Indonesia itu menjadi benar-benar terpuruk ya. Jadi bukan sebagai suatu legitimasi ya, tapi memang Soeharto kelihatannya memang sudah mempunyai pengalaman yang panjang sebagai negarawan, sehingga dia selalu sebenarnya dia kalau jujur bisa dikatakan Soeharto sebenarnya sudah tidak berminat lagi menjadi presiden ya, ketika Harmoko mengatakan dari hasil safari Ramadan yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia 100% masih menghendaki Soeharto sebagai presiden. Jadi kalau tidak ada ucapan seperti itu, barangkali Soeharto memang sudah berniat untuk mundur. Tetapi kemudian ternyata bahwa ucapan Harmoko ini telah bertolak belakang dengan kenyataan. Jadi memang sebenarnya luar biasa Golkar pada pemilu 1997 ini menjadi pemenang yang sangat mayoritas gitu ya. Jadi tapi justru ketika Soeharto diangkat jadi presiden itu ternyata tidak bisa berlangsung lama. Nah, jadi sebenarnya bangsa Indonesia itu reformasi yang dilakukan memang bisa dikatakan mengalami kegagalan, karena ternyata setelah reformasi banyak sekali hal yang mungkin orang mengatakan itulah hasil reformasi adalah demokrasi, tetapi demokrasinya itu sebenarnya tidak mengubah kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik ya. Memang
konstitusi di amandemen gitu ya. Nah, amandemen konstitusi ternyata kalau disadari ini mungkin bisa juga merugikan bangsa Indonesia. Jadi ada suara-suara yang mengatakan bahwa kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Ya, jadi kelihatannya amandemen itu telah mengubah, ya. Jadi misalnya pemilihan presiden secara langsung ternyata kurang bagus untuk Indonesia. Kelihatannya bagus tetapi sebenarnya tidak, karena ternyata dengan biaya pemilu yang terlalu mahal justru kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak terpikirkan. Nah, begitu pula dengan banyaknya peristiwa yang dikaitkan dengan pemekaran. Jadi pemekaran di Indonesia sebenarnya itu tidak menyejahterakan rakyat, tetapi pemekaran itu memberi peluang kepada tokoh-tokoh politik untuk saling berebut kekuasaan, dan mereka diibaratkan seperti pangeran-pangeran yang ingin menjabat kedudukan penting di suatu kabupaten yang baru. Misalnya kemudian muncul lagi DPRD, kemudian muncul peluang menjadi pejabat-pejabat gitu ya. Jadi sebenarnya pemekaran itu yang makmur bukan rakyat, tetapi lebih banyak yang makmur adalah para politisi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak perlulah ada pemekaran, karena pemekaran itu ternyata hanya merupakan hal yang kosong ya. Jadi sebenarnya tidak menyejahterakan rakyat, tetapi justru menghambur-hamburkan keuangan negara yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Jadi kalau rakyat sejahtera, sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada pemekaran, tidak perlu ada pemilu yang serba mahal, karena ada mahal secara ongkos ekonomi dan juga ongkos politiknya. Nah, ongkos politiknya adalah bangsa Indonesia mengalami perpecahan antara kampret dan cebong gitu ya, dan kemudian antara khalifah ya, kekhalifahan dengan paham yang dibenturkan dengan Pancasila. Padahal antara kekhalifahan dan Pancasila itu tidak bertentangan, tetapi seringkali dibentur-benturkan. Nah, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang terpecah belah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.